Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kisah Sahabat, kisah Islami penuh inspirasi. Kisah anak durhaka yang membuat Rasulullah SAW menangis. Kisah anak durhaka kepada orang tua pernah ada di zaman Rasulullah SAW. Anak durhaka tak hanya mendapatkan azab neraka kelak, balasan ini pun akan disegerakan di dunia berupa azab dunia. Rasulullah SAW bersabda, amalan kebajikan yang disegerakan balasannya di dunia adalah berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung tali silaturahmi. Sedangkan kejahatan yang disegerakan siksaannya adalah berzina, durhaka kepada kedua orang tua dan memutus silaturahim. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Mustajabnya doa orang tua, maka tidak heran nasib buruk banyak menimpa anak durhaka ketika orang tua merasa marah. Hal ini mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab ridho Allah ada pada diri orang tua dan murka Allah ada pada murka orang tua. Azab dunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan bisa berupa musibah bencana, sakit, kesempitan rezeki, banyaknya masalah hidup, hati dan pikiran kacau, bahkan kesulitan saat sakaratul maut datang. Rasulullah SAW bersabda, tidak masuk surga anak yang durhaka, peminum khamir dan orang yang mendustakan khodar. Hadis riwayat Ahmad. Dalam sebuah kisah, Rasulullah SAW didatangi seorang pria mengadukan ayahnya mencuri harta miliknya. Rasulullah SAW mendengar keluhan si pria dan memerintahkan membawa sang ayah, lantas pria itu pergi. Ketika si pria pergi, lalu malaikat Jibril datang bertemu Rasulullah SAW. Malaikat Jibril berkata, "Ya Muhammad, Tuhanmu mengucapkan salam dan berfirman kepadamu, jika orang tua anak tadi sampai, maka tanyakanlah apa yang telah dia ucap dalam hatinya yang tidak terdengar oleh kedua telinganya." Setelah malaikat Jibril menyampaikan salam dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas pergi meninggalkan Rasulullah SAW. Tidak berselang lama kemudian tibalah pria tadi dengan membawa ayah kandungnya. Mereka berdua menghadap Rasulullah. Rasulullah SAW lalu mengajukan pertanyaan kepada sang ayah, "Pak, kenapa putramu mengadukan kau telah mencuri hartanya?" Sang ayah lalu menjawab, "Wahai Rasulullah, tanyakan kepada dia, harta itu aku berikan kepada siapa? Harta itu kuberikan kepada bibinya, bukan untukku." Sang ayah lalu membaca syair untuk putranya tersebut. "Saat dirimu terlahir, diriku yang memberimu makan sampai kau tumbuh dewasa. Diriku selalu menjaga dirimu, kau diberi minum dari jerih payahku. Kalau malam hari kau sakit, maka semalam suntuk diriku tidak tidur. Demi menjagamu seraya memikirkan penyakit apa yang menimpamu. Sampai-sampai badanku terhuyung-huyung hendak jatuh sebab mengantuk. Seakan diriku yang sakit, bukan kau yang sakit. Mataku bercucuran tangis serta diriku khawatir jika kau hendak mati. Padahal tahukah dia bahwasannya kematian akan datang sesuai waktunya, di saat kau telah sampai di usia yang tepat di mana diriku mengharapkan dirimu. Kau malah membalas diriku dengan perbuatan kekejaman serta kekerasan, seakan kamulah pemberi nikmat dan dermawan. Andaikan saja saat kau tidak dapat memenuhi hakku sebagai seorang bapakmu, memperlakukan diriku layaknya tetangga yang hidupnya berdampingan.
Begitu sedihnya curhatan hati seorang ayah kepada anaknya hingga membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis dan meneteskan air mata. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada sang anak, "Engkau dan semua hartamu adalah milik ayahmu," kata Rasulullah. Mendengar nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sang anak lantas menundukkan kepala. Dia mengerti betapa besarnya jasa dan kasih sayang orang tua, lalu dia mengikhlaskan harta itu. Semoga kita bisa menjadi teladan bagi kita semua terhadap orang tua kita. Banyak anak sukses dan hidup bergelimang harta, namun orang tuanya dibiarkan sengsara. Padahal di balik kesuksesan anak ada jasa orang tua. Janganlah kikir kepada mereka. Apalagi jika orang tua yang sudah tua renta tua, maka wajib bagi seorang anak untuk menafkahi orang tuanya. Demikianlah kisah sahabat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.